Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Selvina Ailia Roza, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai konseling realitas. Oke, sebelum kita masuk kepada apa itu konseling realitas, bagaimana tahapan konseling realitas dan lainnya, kita akan membahas bagaimana sejarah dan siapa tokoh dari konseling realitas ini. Oke, yang pertama, tokoh dari konseling realitas adalah William Glasser. Beliau mengembangkan terapi realitas pada tahun 1960-an berdasarkan pengalaman pribadinya. Kemudian, diterapkan dalam konseling sekolah dan kelompok. Glasser menekankan bahwa perilaku adalah pilihan yang dipengaruhi oleh lingkungan, bukan faktor genetik semata. Pendekatan ini berkembang menjadi alat efektif untuk membimbing siswa dalam mengelola karir dan perkembangan pribadi. Oke, setelah kita mengetahui siapa tokoh dan bagaimana sejarah dari konseling realitas, selanjutnya kita akan masuk kepada materi apa itu konseling realitas. Oke, konseling realitas adalah sistem konseling praktis yang menyoroti tingkah laku sekarang, di mana konselor bertindak sebagai pembimbing untuk membantu klien mengevaluasi pilihan dan menghadapi kenyataan. Pendekatan ini menolak konsep penyakit mental, fokus pada kesadaran dan tanggung jawab individu. Tujuannya mencapai identitas berhasil dan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti keberlangsungan hidup, cinta, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, setelah kita mengetahui apa itu konseling realitas, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ciri-ciri utama dari konseling realitas serta prinsipnya. Ciri-ciri utama dari konseling realitas yaitu berfokus pada saat sekarang, bukan masa lalu ataupun masa bawah sadar. Konseling realitas menekankan tanggung jawab pribadi dan pilihan efektif untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang selanjutnya, konseling realitas menolak hukuman atau transferensi, ganti dengan konfrontasi lembut dan rencana nyata. Prinsip inti dari konseling realitas ini meliputi WDEP. Apa itu WDEP? W adalah wants atau keinginan, D adalah doing atau perilaku, E adalah evaluation atau evaluasi, dan P adalah planning atau rencana. Hal ini berguna untuk mengubah perilaku yang bermasalah pada konseling. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap pelaksanaan dari konseling realitas. Tahap pelaksanaan konseling pada umumnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengantaran, yang kedua penjajakan, yang ketiga penafsiran, yang keempat pembinaan, dan yang kelima penilaian. Lalu, apa beda tahap pelaksanaan konseling realitas dengan tahap pelaksanaan konseling seperti biasanya? Hal ini dibedakan oleh prinsip WDEP tadi. Yang mana dalam tahap pengantaran itu meliputi W atau wants. Apa keinginan dari konseli tersebut? Dari permasalahan dia tadi, apa keinginan yang mau dia capai dari konseling ini? Selanjutnya tahap penafsiran. Tahap penafsiran adalah tahap di mana konselor akan menafsirkan apa penyebab permasalahan dari konseli. Selanjutnya yaitu D atau doing itu termasuk kepada tahap pembinaan. Tahap pembinaan yaitu di mana di dalam tahap tersebut konselor akan membina konseli untuk bagaimana dia mencapai solusi yang bagus dari solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu di dalam tahap pembinaan juga termasuk evaluasi dan planning. Ketika pelaksanaan evaluasi, di sana juga ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Contohnya seperti evaluasi UCA, yang mana U adalah understanding, yang mana
U adalah apa pemahaman baru yang telah didapatkan oleh konseli setelah melakukan kegiatan konseling realitas dengan konselor. Selanjutnya, C adalah bagaimana perasaan konseli setelah mendapatkan pelayanan. Apakah dia merasa lega atau merasa masih belum lega dengan solusi yang telah diberikan oleh konselor. Dan selanjutnya yaitu attending atau bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh konseling untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada teknik dan aplikasi. Teknik utama dalam konseling realitas meliputi role playing, humor, permainan peran, dan kontrak komitmen untuk mendorong tanggung jawab. Dalam konteks sekolah, terapkan untuk meningkatkan kematangan karir siswa atau literasi finansial melalui rencana nyata. Contohnya, konselor membantu siswa mengevaluasi kebiasaan belajar yang buruk dengan menggunakan prinsip yang tadi, yaitu WDEP, lalu membuat jadwal harian. Oke teman-teman semuanya, telah sampai kita kepada penghujung materi pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah nonton video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Dengan itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.